Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rima Natasha. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Indonesia dari perwakilan KKN Unit 246. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara mempertahankan bisnis di era new normal. Yang diharapkan materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pelaku bisnis yang sedang berada di masa yang sulit seperti sekarang ini. Sebelum kita memasuki langkah atau cara yang tepat untuk mempertahankan bisnis di era new normal, kita terlebih dahulu akan membahas dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini terhadap bisnis. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa COVID-19 atau virus corona telah memberikan dampak multidimensional pada negeri ini. Krisis kesehatan yang sangat parah dikarenakan pandemi ini, banyak rumah sakit dan tenaga medis yang telah kewalahan karena tingginya angka pertumbuhan virus tersebut. Namun tidak hanya itu, pandemi ini juga merembet hingga ke sektor perekonomian. Kebijakan pembatasan wilayah dan lockdown oleh pemerintah mengakibatkan para pelaku usaha terpuruk. Tak heran jika banyak usaha dan bisnis mereka yang ambruk di tengah jalan. Atau jika ingin mempertahankannya, mereka mengambil kebijakan yang tidak mereka inginkan. Dari kebijakan itulah timbul kebijakan baik dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan, yang akhirnya menimbulkan banyaknya masyarakat di Indonesia selama pandemi kehilangan mata pencahariannya dan akhirnya menimbulkan krisis perekonomian di negeri ini. Menurut data oleh Kementerian Tenaga Kerja, hampir 3 juta karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Namun yang lebih mengejutkan lagi, menurut data oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mereka menyatakan bahwa hampir 15 juta jiwa karyawan yang dirumahkan dan dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Langkah yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan inovasi. Meski sedang berada di masa pandemi ini, kita tidak boleh hanya mengandalkan apa yang sudah kita lakukan saja. Kita harus selalu melakukan inovasi baru dan pembaharuan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Meski tengah berada di tengah pandemi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi ini membuat para pelaku bisnis atau usaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Seperti yang dilakukan oleh negara Cina. Kita semua tahu bahwa Cina adalah pusat penyebaran COVID-19. Namun perekonomian mereka tetap berjalan sebanyak 35% dikarenakan melakukan bisnis melalui transaksi digital atau online. Oleh karena itu kita dapat mencontoh kebijakan yang diberlakukan di Cina untuk mempertahankan bisnis dan juga perekonomian di negeri ini. Meskipun kita telah bisa beraktivitas di luar rumah seperti biasa, namun kita tidak boleh lupa bahwa virus ini masih menyebar di seluruh negeri ini. Oleh karena itu penting bagi pelaku usaha dan para customer untuk melakukan dan menerapkan prosedur kesehatan. Baik itu kepada para customer ataupun mitra bisnisnya. Karena penting di saat seperti ini kita harus selalu meyakinkan dan berhubungan baik dengan para pelanggan dan juga para mitra. Dengan begitu mereka akan percaya dan menyadari bahwa kita peduli dan membutuhkan mereka. Semua orang, semua pelaku bisnis dan usaha juga terdampak. Oleh karena itu ada baiknya jika kita saling mensupport dan bahu-membahu untuk kembali bangkit dari masa pandemi seperti sekarang ini. Kita telah melakukan banyak cara untuk mempertahankan bisnis ini, namun hal yang paling penting untuk mempertahankan bisnis ini adalah memperkuat internal teamwork dari dalam.
Oleh karena itu, kita harus dapat berkomunikasi dan mengatur visi dan misi yang baik sesama tim agar dapat menentukan visi yang baik juga untuk bisnis tersebut. Baik, pertama kita lakuin adalah memasukkan botol Baiklin ke dalam botol kosong ini. Lalu kita pakai sarung tangan ini ya. Setelah itu kita menyemprot ke baju ini agar menempel bahan kimianya ke baju tersebut. Setelah itu kita menggunakan garpu untuk membentuk garis spiral. Setelah terbentuk, lalu kita mengikat dengan 6 karet ke setiap sudut-sudutnya. Setelah kita ikat, lalu kita menyiramkan bahan kimianya ke baju tersebut. Setelah kita siramkan, lalu kita diamkan selama 15 menit ya. Setelah 15 menit kita diamkan, mari kita buka. Bismillah, ada hasilnya. Sekian dari tutorial saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kita telah berada di penghujung akhir video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu segala kalangan para pelaku usaha yang terdampak di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan kita selalu ingat bahwa tidak hanya kita sendiri yang terdampak, melainkan seluruh masyarakat juga ikut terdampak. Oleh karena itu, mari sama-sama saling membantu dan mensupport satu sama lain agar kita kembali bangkit dengan cara melakukan prosedur kesehatan dan mengingatkan sesama agar tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk para pebisnis dan orang-orang yang ingin memulai bisnis di masa-masa yang sulit seperti ini. Poin-poin yang disampaikan dirasa cukup mampu untuk memotivasi pebisnis yang sedang mengalami masa sulit dan juga mampu memotivasi orang-orang yang ingin memulai sebuah bisnis. Karena di masa sekarang ini orang-orang dirasa mempunyai waktu luang yang cukup banyak sehingga merupakan kesempatan dan waktu yang tepat untuk memulai bisnis baru. Meskipun munculnya bisnis-bisnis baru ini memberikan dampak yang negatif maupun positif untuk pebisnis yang sudah ada sebelumnya. Cara penyampaian materi juga menggunakan bahasa yang tepat dan ringan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Contoh pembuatan baju tie-dye yang diberikan juga sangat kreatif karena mengangkat hal-hal yang sedang in di dunia bisnis dan banyak diminati oleh kalangan anak muda pada saat sekarang ini. Tutorial yang diberikan juga sangat mudah dipahami. Video ini sangat informatif bagi para milenial zaman sekarang karena mampu menghasilkan income bagi yang membikinnya, dan juga dilengkapi dengan tutorial karena tutorial tersebut cukup jelas dipahami dan dimengerti. Menurut saya nanti bisa diaplikasikan bukan cuma di baju saja, tapi diaplikasikan seperti di kaos kaki, celana, dan lain-lain.